Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, didukung oleh belasan lapak palet di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes dilalap si jago merah. Kebakaran juga menghanguskan 3 mobil yang berada di sekitar lapak. Kencangnya hembusan angin serta material bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Selain itu, mesin kompresor yang ikut terbakar menimbulkan ledakan hingga api kian membesar. 3 kendaraan roda 4 pun yang tidak sempat dievakuasi ikut terbakar. Tim damkar menerjunkan puluhan mobil pemadam. Sulitnya sumber air membuat petugas kewalahan memadamkan api. Akibat kebakaran, arus lalu lintas juga mengalami kemacetan panjang. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan aparat. Masih informasi kebakaran, pemirsa, sebuah rumah sekaligus toko kelontong di Jombang, Jawa Timur ludes terbakar pada Rabu malam. Kebakaran diduga akibat dari tabung LPG yang bocor saat memasak di dapur. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan dari dalam rumah yang terbakar. Dari keterangan saksi, api pertama kali muncul dari area dapur rumah dan dengan cepat membesar. Diduga api berasal dari kebocoran gas saat anggota keluarga memasak. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 3 unit mobil pemadam sebelum kemudian berhasil menjinakkan api. 1 orang warga terluka dalam insiden kebakaran ini dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda dengan saya Fatimah Albar dan rekan saya Andi Kumala. Selamat pagi, Selamat pagi Kumala. Begadang ya. Iya ya, lesu nih, nggak semangat aku nih hari ini. Kenapa jagoannya nggak lolos? Iya, nggak lolos begitu ya. Nah, ini pilih aja 2 kan. Di final harus pilih salah satu. Asal nggak yang itu deh, pokoknya saya dukung. Oke, kita akan bahas nanti bagaimana jalannya semifinal yang berlangsung dini hari tadi dan juga nanti final akan seperti apa di Pesta Bola 2026. Tapi kita sajikan dulu informasi-informasi menarik lainnya untuk pemirsa, di mana 2 pelaku pencurian sepeda motor dengan senjata api dan sajam berhasil ditangkap unit Reskrim Polsek Ilir Timur 2 Kota Palembang. Ya pemirsa, inilah aksi kedua pelaku yang terekam kamera pengawas saat melancarkan aksinya mencuri sepeda motor yang terparkir di depan sebuah hotel di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Petugas kepolisian yang mendapat laporan bergerak cepat menangkap para pelaku yang telah melancarkan aksi jahatnya di 20-an lokasi ini. Keduanya ditangkap di persembunyiannya di Kota Palembang. Polisi juga berhasil menyita senjata api rakitan, senjata tajam, narkotika jenis sabu, hingga 9 unit sepeda motor hasil curian para pelaku. Petugas masih terus melakukan pengembangan baik lokasi kejahatan para pelaku maupun jaringan penadah kendaraan hasil curian. Belas pelaku penganiayaan terhadap seorang warga yang diduga tertabrak pengendara lain di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ditangkap petugas kepolisian. Aksi penganiayaan sempat terekam kamera pengawas. Ini adalah detik-detik para pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban. Insiden penganiayaan ini bermula saat pelaku yang berjumlah 15 orang sedang mengendarai sepeda motor bersama. Namun, salah satu pelaku menabrak korban. Bukannya menolong korban, para pelaku justru langsung memukuli korban hingga babak belur. Tidak sampai di situ, para pelaku juga membawa kabur motor korban. Dari ke-15 pelaku, 6 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. 2 pelaku masih di bawah umur, sementara itu korban masih dalam perawatan di rumah sakit.
Kita beralih ke Makassar. Aksi balap liar yang meresahkan warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan dibubarkan tim Jatanras Polrestabes Makassar. Sempat terjadi kejar-kejaran antara petugas dan para remaja. Saat polisi tiba di lokasi, para remaja langsung kocar-kacir dan berusaha melarikan diri. Kejar-kejaran pun tak terhindar. Dalam upaya kabur, sejumlah pengendara sempat saling bersenggolan hingga terjatuh. Dari penertiban ini, polisi menyita 2 unit sepeda motor serta panah busur. Seluruh remaja kemudian dibawa ke posko Jatanras untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ya pemirsa, jumlah saksi kasus dugaan intimidasi dan kekerasan verbal oleh 3 anggota DPRD TTU serta seorang dokter hewan ASN Pak Dinas Peternakan TTU terus bertambah. Sebelumnya 32 orang saksi telah diperiksa dan kini bertambah menjadi 36 orang saksi. Kasus dugaan intimidasi yang dialami Dr. Ica Pakainoni oleh 3 anggota DPRD TTU dan seorang dokter hewan ASN pada Dinas Peternakan TTU hingga depresi dan nekat bunuh diri mendapat perhatian serius dari aparat kepolisian. Guna mengungkap adanya tindakan pidana intimidasi, Polda NTT telah membentuk tim Joint Investigation Crime yang terdiri dari penyidik Ditreskrimum, Dit PPA dan PPO, Polres TTU, serta Polres Kupang. Dalam penyelidikan sebelumnya, sebanyak 32 orang saksi telah diperiksa dan dimintai keterangan. Kini jumlah saksi terperiksa telah bertambah menjadi 36 orang, diantaranya 4 orang terlapor, yaitu 3 orang anggota DPRD TTU dan seorang ASN pada Dinas Peternakan TTU menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Penyidik Polda juga akan berkoordinasi dengan sejumlah ahli, baik ahli psikologi, kriminolog, ahli pidana, dan ahli viktimologi. Tiga orang anak dilaporkan tenggelam saat berenang di sungai di sekitar perumahan Puri Raya, Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 2 anak dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 anak lainnya berhasil diselamatkan. Inilah detik-detik evakuasi 3 orang anak yang dilaporkan tenggelam saat berenang di sungai di sekitar perumahan Puri Raya, Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Warga yang berada di lokasi berupaya menyelamatkan korban dengan mengevakuasi mereka dari dalam sungai. Setelah berhasil diangkat, ketiga anak langsung diberikan pertolongan pertama sebelum dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat. 1 korban selamat, yakni Akila berusia 8 tahun. Sementara 2 korban lainnya, Dirga berusia 7 tahun dan Adit berusia 5 tahun, dinyatakan meninggal dunia meski sempat mendapatkan penanganan medis di puskesmas terdekat. Menurut keterangan warga, sungai tersebut sering dijadikan tempat berenang oleh anak-anak di luar kawasan perumahan. Polisi menghimbau masyarakat agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan tidak membiarkan mereka bermain atau berenang di sungai tanpa pengawasan orang dewasa. Sebuah truk bermuatan keramik terguling saat melewati jalan menikung di Sleman, Yogyakarta. Rekaman amatir warga memperlihatkan detik-detik tergulingnya truk tronton yang mengangkut 35 ton keramik dari Surabaya menuju Yogyakarta di saat melintas di Jalan Siliwangi Ring Road Barat Gamping. Ini yang Anda saksikan adalah detik-detik terjadinya terguling saat melewati jalan. Ini disebabkan karena truk tronton tidak mampu menahan beban sehingga terguling. Akibatnya muatan keramik jatuh berhamburan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sopir dan kernet truk mengalami luka ringan. Kerugian akibat peristiwa ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini, seperti biasa kita akan bergabung dengan rekan-rekan NTMC Polri. Ada Brigadir Sarah yang akan menginformasikan untuk Anda. Silahkan Brigadir Sarah. Baik, terima kasih Mala dan juga Fatima, serta selamat pagi pemirsa. Kami akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk pantauan arus lalu lintas yang pertama dari kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Di mana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun juga Fatmawati dalam keadaan kondusif ramai, ataupun dari arah Lebak Bulus, Blok M dan Fatmawati akan mengarah ke Bintaro juga dalam keadaan ramai. Antrian kendaraan sudah mulai terlihat pada traffic light dan selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk selalu berhenti di belakang garis stop saat Anda berada pada traffic light. Dan yang kedua, kita bergeser ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini pada jalur flyover dari arah Tendean akan mengarah ke Pancoran dalam keadaan kondusif ramai lancar, dan pada jalur arteri ataupun jalur tol dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan juga sudah mengalami peningkatan volume kendaraan namun masih relatif normal pada pagi hari ini. Tetap jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang ketiga, kita bergeser ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan, di mana situasi arus lalu lintas dari Gatot Subroto akan mengarah ke Senayan ataupun Selipi juga dalam keadaan kondusif ramai lancar, dan dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan ataupun Cawang juga dalam keadaan ramai. Peningkatan volume kendaraan ini tentu akan terus terjadi hingga pukul 10 pagi hari nanti pada jam berangkat aktivitas perkantoran. Patuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan selalu ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan yang terakhir, kita bergeser ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang ataupun Jalan Ahmad Yani juga dalam keadaan ramai. Antrian kendaraan terjadi pada traffic light sepanjang 100 meter di belakang garis stop, ataupun dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan Jalan Ahmad Yani, ataupun juga gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif ramai. Kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas dengan tidak melawan arus, gunakan helm berstandar nasional ataupun juga sabuk keselamatan saat Anda berkendara. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus laka lantas dengan rincian 13 meninggal dunia, 35 luka berat dan 337 luka ringan. Dari 235 kasus laka lantas tersebut, 57% terjadi dikarenakan pengemudi tidak menjaga jarak aman ataupun terjadi dikarenakan kecerobohan pengemudi. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi. Baik, terima kasih Brigadir Sarah informasinya dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi di mana Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pembantunya di pemerintahan ke Istana Kepresidenan membahas operasionalisasi program Koperasi Desa Merah Putih. Informasinya sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pembantunya di pemerintahan ke Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, tampak sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat lembaga tiba di Kompleks Istana Kepresidenan secara bergantian. Saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkap rapat ini membahas operasionalisasi program Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi tindak lanjut dari arahan Presiden saat peringatan Hari Koperasi Nasional. Salah satu poin yang dibahas yaitu rencana penyaluran berbagai barang subsidi melalui Koperasi Desa Merah Putih agar penyalurannya tepat sasaran. Pemerintah juga membahas skema pembiayaan bagi koperasi termasuk mengenai tingkat suku bunga yang sebelumnya telah disinggung oleh Presiden. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pembangunan jembatan perintis Garuda Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Lampung.
Dalam kunjungannya ke Kabupaten Lampung Timur, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung progres pembangunan jembatan perintis Garuda Way Bungur pada Rabu siang, guna memastikan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Setiap harinya, para pelajar yang berangkat ke sekolah untuk menuntut ilmu harus berdesak-desakan menaiki perahu berukuran kecil untuk menyeberangi sungai yang sangat dalam dan bahkan terancam diterkam buaya. Akses yang terbatas memaksa mereka setiap harinya harus berdesakan menaiki perahu berukuran kecil untuk menyeberangi sungai agar sampai tepat waktu di sekolahnya masing-masing. Tak hanya sebatas melihat master plan serta mendengarkan pemaparan dari petugas, dalam kesempatan tersebut Wapres Gibran juga secara langsung menyeberangi sungai menggunakan perahu getek seperti yang dirasakan para pelajar dan warga selama bertahun-tahun hanya untuk mencapai desa seberang. Wapres Gibran memastikan pekerjaan jembatan perintis Garuda Way Bungur dapat segera diselesaikan dalam 2 minggu alias akhir Juli 2026 ini. Presiden telah menerima nama-nama calon Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus dari Jaksa Agung. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan surat usulan tersebut dikirimkan ke Jaksa Agung pada Selasa kemarin menyusul pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya. Saat ini usulan tersebut masih harus melalui mekanisme tim penilai akhir atau TPA sebelum Presiden mengambil keputusan mengenai penetapan pejabat baru. Dari nama-nama yang diusulkan, Mensesnek membenarkan ada nama Kepala Badan Pemulihan Aset Kuntandi yang diajukan oleh Jaksa Agung. Kemarin hari Selasa tanggal 14, Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri, dan kami mohon waktu untuk memprosesnya karena memang ada mekanisme istilahnya adalah TPA ya. Jadi nanti ada tim penilai akhir yang memang selama ini mekanismenya demikian. Jadi karena suratnya baru masuk kemarin, kami mohon waktu, mungkin hari ini akan segera kita tindak lanjuti apa yang diusulkan oleh Jaksa Agung. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan sah tidaknya penetapan tersangka Roy Suryo dengan agenda pembuktian dari Polda Metro Jaya pada hari ini Rabu 15 Juli. Maksud kami kemarin 15 Juli. Sidang dipimpin Hakim Tunggal Pra-Peradilan I Ketut Darpawan, dihadiri Roy Suryo dan tim kuasa hukumnya selaku pemohon, tim bidang hukum Polda Metro Jaya selaku termohon, dan tim Biro Hukum Kejari Jakarta Selatan selaku turut termohon. Dalam persidangan kemarin, Polda Metro Jaya menyerahkan tumpukan dokumen yang menjelaskan daftar bukti dan alat bukti. Fokus perdebatan menukik pada keterangan ahli hukum pidana yang dihadirkan oleh pihak Polda Metro Jaya. Kubu Roy Suryo melalui kuasa hukumnya menilai keterangan ahli dari termohon hanya bersifat normatif dan formalitas. Pihak pemohon menegaskan Polda Metro Jaya tetap tidak mampu menunjukkan saksi atau ahli yang memiliki kualitas untuk memenuhi unsur pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Dan tadi kita tahu bahwa sudah didengarkan keterangan ahli ya dari pihak termohon, dan kami makin firm dengan apa yang kami mohonkan. Paling tidak termohon itu tidak mampu menunjukkan bahwa ada saksi atau ahli atau surat yang punya kualitas tertentu sehingga bisa digunakan pasal 32 ayat 1. Kalau cuma mengatakan terpenuhi 2 alat bukti dan lain sebagainya, jangan lupa bahwa yang namanya tindakan penersangkaan, bisa penahanan, itu adalah potensi melanggar hak asasi manusia. Dikatakan pada ahli tadi kan.
Kita jeda terlebih dulu, kami akan kembali untuk mendalami kasus jasad seorang pria yang ditemukan terpendam di kebun belakang rumah yang menggegerkan warga Dusun Nanggungan, Kecamatan Gronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Sesaat lagi pemirsa. Penemuan jasad dokter peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS berinisial AKL menggegerkan lingkungan RSUD Tengku Rafian, Kabupaten Siak, Riau. Korban ditemukan dalam kondisi terlentang dan sudah tidak bernyawa di semak belukar yang berada di luar pagar rumah sakit RSUD Tengku Rafian. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban diketahui tidak dapat dihubungi sejak Senin sore. Istrinya yang juga bertugas dan tinggal di asrama rumah sakit sempat mencari keberadaan korban di lingkungan rumah sakit dan menanyakan keberadaan korban pada rekan-rekan kerjanya, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Petugas rumah sakit kemudian memeriksa rekaman kamera pengawas dan terlihat korban terakhir berjalan seorang diri keluar dari kawasan rumah sakit melalui pintu depan pos keamanan. Pencarian korban dilanjutkan dengan menyisir kawasan di luar pagar rumah sakit. 2 petugas keamanan dan seorang sopir ambulans menemukan jasad korban di semak belukar dalam kondisi meninggal dunia. Polisi yang datang ke lokasi penemuan jasad korban langsung memasang garis polisi dan melakukan olah TKP. Polisi juga mengamankan barang bukti milik korban berupa tas berisi peralatan medis, dompet, ponsel, dan kartu identitas. Terkait olah TKP, ditemukan pada korban barang-barang milik korban, tidak ada yang hilang, ada handphone di dalam tas, kemudian peralatan-peralatan pribadi. Secara umum, kasat mata kita tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Sehingga dengan kejadian ini terhadap jenazah kita kirim langsung ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Korban diketahui merupakan dokter residen anestesi yang sedang menjalani program pendidikan dokter spesialis dan bertugas di RSUD Tengku Rafian. Berdasarkan keterangan awal pihak keluarga, korban tidak memiliki riwayat penyakit kronis maupun masalah. Dan untuk memastikan penyebab kematian korban, jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk pemeriksaan autopsi. Polisi kini masih melakukan penyelidikan penyebab pasti kematian korban dengan memeriksa saksi-saksi, mendalami rekaman kamera pengawas, serta mengumpulkan barang bukti dari lokasi kejadian. Dari Siak Riau, Muhammad Arifin, Fajar Ramadan, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kasus ruda paksa terhadap seorang remaja perempuan di Sampang, Madura, Jawa Timur masih menyisakan 14 pelaku yang belum tertangkap. 14 terduga pelaku saat ini masih buronan dan petugas telah menerbitkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Setelah 13 pelaku ruda paksa ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat kepolisian Polres Sampang, Madura, Jawa Timur, dari 27 pelaku lainnya yang terlibat dalam kasus tersebut. Aparat kepolisian masih melakukan pengejaran kepada 14 pelaku lainnya yang diduga terlibat dalam kasus bejat terhadap remaja perempuan berumur sekitar 15 tahun. Bahkan petugas menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO. Berdasarkan keterangan 14 terduga pelaku yang belum tertangkap, polisi akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk mempercepat penanganan kasus tersebut. Petugas meminta warga agar ikut berpartisipasi supaya pelaku bisa segera tertangkap. Aparat kepolisian mengimbau para DPO untuk segera menyerahkan diri dan bersikap kooperatif sebelum dilakukan tindakan tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara 8 tersangka telah dilimpahkan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Sampang. 5 tersangka lainnya masih menunggu proses pemberkasan di Mapores Sampang. Korban ruda paksa 27 pelaku di Sampang, Madura, Jawa Timur menjalani proses kejiwaan oleh psikiater Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Hal ini dilakukan pihak kepolisian untuk mengetahui dan juga membantu memulihkan kondisi mental korban yang masih merupakan anak di bawah umur. Terlebih saat dimintai keterangan oleh penyidik Polres Sampang, Madura, korban diam tak memberikan jawaban maupun reaksi.
Kasus ruda paksa yang dialami korban ini terbilang keji hingga diperkirakan membutuhkan waktu lama untuk pemulihan trauma. Dan hingga saat ini Polres Sampang masih terus memburu 14 tersangka pelaku ruda paksa. Sementara itu 13 dari 27 pelaku sudah diamankan petugas kepolisian. Kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana jasad seorang pria yang ditemukan terpendam di kebun belakang rumah gegerkan warga Dusun Nanggungan, Kecamatan Grogot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Warga digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria yang sebelumnya dikabarkan hilang selama 2 hari. Keluarga sempat melakukan pencarian secara mandiri dengan meminta bantuan tetangga dan kerabat. Kecurigaan warga muncul setelah melakukan pencarian di area kebun belakang rumah. Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan adanya gundukan tanah yang mencurigakan. Setelah dilakukan pengecekan, gundukan tanah yang ditutup pelepah pisang dan genteng, ternyata di dalamnya ditemukan jasad pria bernama Gatut Triwahyu Widodo. Petugas kepolisian bersama tim identifikasi melakukan pembongkaran di lokasi dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dan untuk mengetahui bagaimana update terkini dari kasus ini, kita bergabung dengan Pak Joko Hari Karyono selaku perangkat desa. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Joko. Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak. Ya Pak Joko, bisa Anda ceritakan bagaimana sebenarnya kronologi dari penemuan jasad di belakang rumah ini dan apakah sudah diketahui penyebab dari kematian korban Pak? Ya, terima kasih Mbak. Dari kronologis awal, karena ada berita hilangnya Pak Gatot, kemudian warga merasa curiga karena Pak Gatot itu nggak mungkin hilang. Karena dalam pikirannya ini normal sekali. Cuman Pak Gatot punya riwayat sakit, yaitu diabetes, paru-paru, dan sesak napas. Dari berita-berita yang disampaikan dari keluarganya, dari terutama anak kandungnya, anaknya, itu anak angkat dari Pak Gatot, warga itu masih curiga nggak mungkin Mas Gatot hilang. Kemudian warga curiga di rumahnya itu kelihatannya sepi dan tertutup keluarganya. Akhirnya secara kebetulan keluarga masih panik di luar, yang hilangnya dilaporkan, diberitakan ke lingkungan itu sudah 3 hari. Begitu Mbak. Ya Pak Halo, Joko, mungkin bisa dijelaskan adakah informasi komunikasi terakhir yang dilakukan oleh korban ini dengan siapa Pak? Apakah izin pergi, keluar, atau seperti apa komunikasi terakhir korban? Itu nggak ada komunikasi Mbak. Itu ternyata hari Selasa kemarin atau hari Selasa malam itu ada komunikasi istrinya Ibu Supriyatin sama di HP-nya Pak Gatot juga dijawab katanya masih berobat di Jombang gitu. Tapi ternyata akhir-akhir cerita yang membalas WA dari Ibu Supriyatin itu anaknya, HP-nya ternyata dibawa anaknya. Seperti itu. Kemudian warga itu curiganya nggak mengarah adanya pembunuhan atau di mana, enggak. Warga berpikir mengkhawatirkan Pak Gatot tidak hilang. Jangan-jangan ada sesuatu karena penyakitnya, misalkan terjadi nggak ada orang meninggal di dalam ruangan rumah atau di mana di dalam pekarangan situ. Berpikirnya mengarah ke situ karena warga curiga karena sakitnya Pak Gatot itu ya lumayan kronis Mbak, walaupun masih biasa aktivitas jalan-jalan atau ke tetangga begitu Mbak. Baik Pak Joko,
almarhum ini tinggal bersama siapa saja di rumahnya? Dan Di siapa rumah yang tinggal pertama kali sama menemukan jasad istrinya. tersebut? Iya, Pak. Di rumah tinggal sama istrinya dan anaknya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ini tertutup, Pak. Jadi istrinya berangkat pagi 5:30 itu bekerja di pabrik rokok. Terus anaknya kadang keluar kemana. Pak Gatot sendiri, kalau di rumah sendiri jalan-jalan main ke tetangga, kemana gitu. Karena dulunya Pak Gatot juga sales rokok, karena sakit sudah 3 tahun berhenti nggak bekerja. Jadi warga itu melihatnya itu kelihatan tertutup, keluar masuk kayak simpangan gitu, Pak. Begitu, Pak. Pak Joko, artinya pada saat ditemukannya korban, istri dan anak berarti ada di rumah, Pak. Lalu yang menemukan pertama kali siapa, Pak Joko? Itu awalnya begini, Mbak. Hari Rabu kemarin pagi, istrinya diberitahu sama anaknya, katanya bapak sudah diketemukan di Malang. Kemudian pagi-pagi bener kemarin itu dicari oleh istrinya Bu Supriyatin ke Malang sepeda motor, anaknya juga bersama-sama ikut mencari sama pacarnya ke Malang. Tapi sesampainya di Malang, ibunya ditinggal sama anaknya itu. Dan entah kemana belum diketahui. Terus kemudian yang di rumahnya Pak Gatot ini ada adiknya Bu Supriyatin yang di situ karena tadi malamnya itu ikut tidur di rumahnya karena gelisah karena kakaknya belum diketemukan. Terus kemudian hari kemarin jam 12.30 melaporkan ke saya, warga tempat, ini adiknya bingung, pagi-pagi sudah tinggal ke Malang, katanya mencari bapaknya, mencari kakak iparnya. Terus kita bersama warga itu merasa curiga, Mas Gatot nggak mungkin hilang. Orangnya baik, orang yang normal, daya pikirnya normal, hanya mempunyai riwayat penyakit yang seperti tadi. Ya. Baik, Pak Joko, lalu sejauh ini sudah adakah informasi yang diberikan dari kepolisian kepada pihak keluarga terkait dengan penyelidikan atau mungkin hasil otopsi? Sudah, Pak. Kabar-kabar ini dari pihak kepolisian. Memang ada pembunuhan. Nah, ini kabar Pak, jam 4 pagi tadi kami ada kabar dari teman-teman dari warga. Kabar beritanya sudah tertangkap anaknya di Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Oke, baik. Kita akan juga coba mungkin konfirmasi ke pihak kepolisian ya, siapa yang sudah ditangkap saat ini. Baik, terima kasih Pak Joko, perangkat desa, informasinya dan sudah hadir di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya pemirsa, usai hilangnya 5 tabung gas melon milik warung makanan di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, pengurus RW setempat menggelar sayembara berhadiah 10 juta rupiah. Informasinya sesaat lagi. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kami punya informasi-informasi viral untuk Anda. Ini viral di media sosial. Dishub Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat diduga pungut parkir saat antrean BBM di salah satu SPBU. Dalam video memperlihatkan seseorang memegang karcis dengan nominal Rp8.000 untuk kendaraan roda 4. Hal ini memicu dugaan bahwa Dishub Darmasraya telah melakukan pungutan parkir di area SPBU. Kondisi tersebut menimbulkan beragam tanggapan dari masyarakat yang mempertanyakan legalitas pungutan tersebut. Namun Kadishub Darmasraya menegaskan bahwa informasi dalam video tersebut tidak benar. Kegiatan yang dilakukan petugas saat itu bukanlah pungutan, melainkan sosialisasi mengenai rencana kebijakan ke depan. Sosialisasi, tapi ada karcis parkir. Iya. Nyambung nggak malah? Iya, habis itu kan biasanya SPBU ini kan ada di rest area ya, jadi orang bebas parkir dong di situ. Kok tiba-tiba ada parkir, ada biaya parkir ya? Kok
Sosialisasi apa ya? Masih tanda tanya. Masih tanda tanya. Yang jelas sudah menyangkal ini ya. Iya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana seorang pengendara motor mengalami insiden tak menyenangkan saat melintas di jalur Sawarna Puncak Habibie, Sukabumi. Kejadian berawal dari puntung rokok yang dibuang pengemudi mobil di depannya hingga mengenai mata korban yang tengah mengendarai sepeda motor. Ia lalu menegur pelaku agar tidak membuang puntung rokok sembarangan. Namun, teguran tersebut justru memicu emosi pengemudi mobil. Pelaku diduga memukul helm korban sebagai bentuk intimidasi. Sedangkan korban mengaku dipaksa meminta maaf oleh sejumlah warga setempat dengan alasan pelaku merupakan warga lokal. Nah, ini dia nih yang nggak bener, udah salah malah dianya yang marah, malah dia mukul orang. Padahal kan emang nggak boleh membuang puntung rokok sembarangan, berbahaya banget. Sama kayak orang nagih utang ya, malah dia yang utang, dia yang marah. Iya, jadi mohon ya para pengendara, kalau emang mau merokok, puntung rokoknya jangan dilempar sembarangan. Ini sangat membahayakan. Kalau ditegur, Bu, terima gitu Nah, ya. yang mirisnya juga justru dibelain warga karena warga setempat. Aduh. Kita ke informasi selanjutnya, sebuah truk bermuatan keramik terguling saat melewati jalan menikung di Sleman, Yogyakarta. Dan ini detik-detik tergulingnya ini terekam kamera ya, dan sangat cukup dramatis juga. Kayaknya yang merekam nih udah curiga nih, ini kayaknya bakal terguling nih sebentar lagi. Kelebihan muatan kayaknya. Nah, ini rekaman amatir warga memperlihatkan detik-detik truk tronton bermuatan 35 ton keramik tergulingnya di Siliwangi, Ring Road Barat Gamping saat dalam perjalanan dari Surabaya menuju Yogyakarta. Diduga truk tronton tidak mampu menahan beban sehingga terguling, akibatnya muatan keramik jatuh berhamburan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sopir dan kernet truk mengalami luka ringan. Kerugian akibat peristiwa ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Ini kayaknya kalau truk ngangkut gini harus dipasin ya, beban yang dibawa jangan dipaksakan, akhirnya oleng tuh dia. Harus jadi perhatian yang berwenang sih ini ya. Kalau udah ada kendaraan logistik yang melebihi muatan, sebaiknya diberi teguran. Diberhentikan, langsung ditegur ya. Ditilang. Iya. Lanjut pemirsa, kita ke informasi ke wilayah Jawa Timur, di mana nih warga di Kabupaten Tuban, Jawa Timur digemparkan dengan munculnya seekor ular piton merayap di tepi jalan raya. Ular berukuran besar tersebut berhasil diamankan warga sebelum akhirnya dievakuasi oleh petugas damkar. Aduh, gede banget itu ularnya. Mau kemana ini ular ya? Dari mana dia juga? Mau cari siapa? Viral di media sosial, warga beramai-ramai menangkap seekor ular piton sepanjang sekitar 4 meter yang tiba-tiba muncul di tepi jalan Basuki Rahmat, kawasan yang ramai dilalui pengguna jalan. Kemunculan ular berukuran besar tersebut membuat warga sekitar panik, khawatir membahayakan pengendara maupun pejalan kaki. Sejumlah warga langsung berupaya mengamankan ular menggunakan peralatan seadanya. Setelah hampir 10 menit berjibaku, warga akhirnya berhasil melumpuhkan dan mengamankan ular piton tersebut. Ular tersebut diduga keluar dari saluran gorong-gorong di sekitar lokasi. Wah, pasti bikin panik banget nih, soalnya lumayan panjang ya, 4 meter. Saya aja lihatnya deg-degan, malah itu gimana yang di lokasi ya. Bener-bener, untungnya warganya juga gercep ya, bisa melumpuhkan ularnya. Sebelum ada korbannya ditangkap terlebih dahulu. Sebuah video beredar di media sosial membuat publik bingung sekaligus penasaran. Nah, kenapa tuh kira-kira? Nah, ini seorang pria awalnya terlihat berjalan pincang sambil menggunakan tongkat sebagai alat bantu. Namun tak lama kemudian pria itu tiba-tiba berjalan normal tanpa tongkat. Dan terlihat tidak mengalami kesulitan sama sekali. Hal ini pun menjadi perbincangan ramai warganet. Itu ternyata sehat walafiat ya. Oh, bukan tiba-tiba magic ya. Kayaknya cosplay deh. Cosplay jadi pincang. Bukan tiba-tiba ada biasanya di lampu merah gitu. Banyak yang cosplay kayaknya. Nah, ini hati-hati nih, jangan begini ya. Nanti beneran pincang soalnya. Iya, jangan deh, jangan sampai ya, amit-amit. Amit-amit.
Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana usai hilangnya 5 tabung gas melon milik warung makanan di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, pengurus RW setempat menggelar sayembara berhadiah 10 juta rupiah. Ini biasanya menggelar sayembara kepolisian gak sih malah? Ini warganya yang menggelar ya. Habis itu hadiahnya gede banget dibanding barang yang hilang ya. 10 juta mungkin udah berkali-kali kayaknya. Dari rekaman CCTV, ada nampak pelaku sempat keluar dan masuk memantau situasi warung makan khas Palembang dan membuka tempat penyimpanan tabung gas 5 kg. Sedikitnya 5 tabung gas 5 kilo digasak pelaku dan dengan mengendarai sepeda motor, pelaku kabur melarikan diri. Akibat kehilangan 5 tabung gas milik warung makanan ini, pengurus RW setempat menggelar sayembara berhadiah 10 juta rupiah untuk warga yang memberikan informasi keberadaan maupun berhasil menangkap pelaku. Wah, lumayan banget nih hadiahnya. Almalah nggak mau ikutan? Aduh, ini Saya ikutan deh, lumayan. sih, boleh juga sih, tapi nyarinya di mana ya? Kayaknya ini sudah spesialis pencuri gas 5 kilo nih, karena ngambilnya 5 kan? Iya. Ya, kami akan kembali saat lagi usai jeda pemirsa. Argentina dan Spanyol akan menjalani laga panas di final Pesta Bola 2026. Kemenangan akan memperkokoh posisinya menjadi juara dunia. Kami akan bahas usai jeda. Ya, pertandingan semifinal Pesta Bola 2026 baru saja usai dengan cukup dramatis, di mana Argentina berhasil menundukkan Inggris dengan skor 2-1. Senang banget nih kayaknya Bang Pepe. Dengan skor 2-1, di mana padahal awalnya nih Inggris unggul lebih dulu. Tapi seperti biasa Argentina selalu comeback dengan epic gitu ya. Spesialis comeback kayaknya ya. Iya benar. Kita akan bahas bagaimana jalannya pertandingan dini hari tadi dan bagaimana kemudian final nantinya, di mana Argentina ternyata akan bertemu dengan Spanyol. Kita sudah kehadiran komentator-komentator sepak bola. Ada komentator yang sudah legend, Bung Edi Sofyan. Selamat pagi, Bung Edi. Selamat pagi, Bung Edi. Pagi, Fatima. Kemudian ada komentator yang kekinian, ada Bung Pepe. Selamat pagi. Role model saya loh. Selamat pagi Mbak Mala, Mbak Fatima, Bang Edi. Hormat saya. Dan kita tersambung melalui Zoom, bergabung langsung ya dari Amerika Serikat. Ini ada Bung Effendi Gosali, pecinta sepak bola. Selamat pagi, Bung Ege. Selamat pagi, Bung Ege. Selamat pagi, Fatima, Andi, dan kemudian juga kedua coach Edi Sofyan dan coach PV. Selamat pagi. Dan kami sedang agak banyak bahagia pada pagi ini. Nah, kalau gitu saya mau ke Bung Ege terlebih dahulu deh nih, yang masih panas ya, masih fresh di Amerika Serikat. Habis nonton langsung, gimana Bung Ege? Mungkin bisa ceritakan euforia menonton langsung di sana, dan menurut Anda apakah ini betul menjadi salah satu semifinal yang paling seru sepanjang sejarah? Bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya baru saja kembali dari stadionnya full house. Stadionnya ini yang paling enak dari semua stadion yang ada di Piala Dunia, ya. AC-nya kemana-mana, dan yang jauh lebih penting, seperti yang disampaikan tadi Andi dan kemudian Fatima, ini adalah pertandingan yang paling menarik sepanjang Piala Dunia ini. Saya tidak tahu kalau dibandingkan semua final Piala Dunia, tapi di 2026 ini pertandingan yang paling menarik, pertandingan yang paling seru, pertandingan yang paling mencekam, yang supporternya menyanyi terus dari awal sampai akhir. Nah, itu ada posisi saya di sana, di observer ya, di digital media desk, dan semuanya itu mula-mula agak sempat terdiam tuh VP ketika pada menit ke-55 umpan Morgan Rogers itu disambar oleh Gordon ya, sehingga menjadi 1-0. Baru agak lama kemudian semuanya itu kembali bangkit ya ketika memang ada gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, ini adalah pertandingan yang paling seru, pertandingan yang paling meriah, pertandingan yang paling mencekam sepanjang Piala Dunia 2026 dari yang saya ikuti di sini secara langsung. Iya, Bung Ege, kenapa Anda mengatakan bahwa paling seru? Pertandingan-pertandingan Argentina sebelumnya juga sama, selalu seperti ini, selalu di injury time, di menit-menit terakhir, selalu comeback dengan epic.
Ya, memang dengan Mesir itu cukup mencekam juga. Tapi kalau ini kan tahapannya sudah sampai pada ujungnya begitu ya, Coach Edi Sofyan dan Coach PV. Artinya ini 4 tim terbaik, 1, 2, 3, 4 begitu. Dan pada ujungnya nanti itu akan menentukan siapa yang sampai ke final. Jadi ini seakan-akan sudah lepas semua beban. Nanti pertarungannya tinggal di final melawan Spanyol sebagai finalissima. Tapi intinya tadi itu paling mencekam karena kehebohan dari kedua supporter yang paling hidup di dalam Piala Dunia ini ditambah dengan supporter dari Norway. Itu bagian lainnya. Baik. Saya mau ke bapak-bapak nih yang lagi udah di studio nih, kayak mukanya sumringah banget kemenangan Argentina. Saya mau ke Bung Edi terlebih dahulu. Bung, apakah tadi malam Argentina memang layak menang lawan dari Inggris? Bagaimana tanggapan Anda? Sangat layak. Sangat layak. Jadi gini ya, Fatimah Mala, kalau saya perhatikan Bung Effendi ya, semua tim yang lolos ke Piala Dunia itu udah pasti semuanya bagus, baik ya. Nah, semakin dia lolos dari penyisihan grup 48 ke babak kedua ya, 32 ke babak ketiga 16 dan seterusnya, itu kita semakin melihat tim mana yang paling konsisten ya, mempertahankan pola permainan, kualitas pemainnya, strateginya, dan sebagainya. Nah, saya perhatikan dari sekian banyak, ya, itu memang saya perhatikan. Satu memang Argentina, kedua Spanyol, ya. Jadi dalam proses perjalanan saya udah lama, saya pikir ini mereka akan lolos ke babak final, dan betul, ya. Nah, tadi Bung Effendi menyampaikan, ya, dan Anda juga menyampaikan, selalu Argentina itu ketinggalan. Saya berpikir, ya, Scaloni dengan pemain-pemain Argentina, ya. Justru lawan itu kalau menghadapi Argentina pasti mereka menekan dulu, udah pasti karena dia jual bertahan kan. Jadi itu strategi. Jadi semua pelatih ya kalau menghadapi Argentina press, serang habis. Kan kalau mereka nunggu bertahan, justru Argentina akan berkembang kan. Nah akibatnya memang selalu Argentina ketinggalan. Nah tapi sekali lagi ya kematangan tim, mental juara itu menentukan dalam pola-pola seperti gini. Kita nggak bisa lagi Bung Penat ya bicara soal teknik. Teknik itu udah semuanya bagus, ya. Hanya tinggal pengalaman, mental juara, mental bertahan, sabar, ya. Jadi mereka ini Argentina bagusnya apa? Mereka melihat perkembangan tim lawan. Begitu kayak semalam ya, begitu Inggris menang, kelihatan kan, langsung mereka bertahan. Ya, bertahan. Nah, justru yang betul apa salah justru apa yang dilakukan Inggris? Salah. Kondisi 1-0 dalam menit 55 itu masih lama sekali kan. Harusnya cepat begitu ya. Harusnya kan begitu dia menang 1-0 itu nambah dong penekanan, bukan menjadi bertahan. Pemain diganti semua untuk bertahan. Mulai ya Argentina mulai dengan kesabarannya dia memperhatikan kelemahan-kelemahan karena dalam event-event sebegini ya sampai sejauh mana tim itu melakukan kesalahan. Ya. Semuanya lebih. Begitu ada kesalahan kecil saja itu adalah peluang. Nah, kita lihat ya Bung Penat ya, gol-gol yang diciptakan oleh Argentina ya baik Lautaro ataupun Enzo itu bersih sekali dan itu kesalahan dari tim Inggris. Jadi ya di satu sisi memang Messi luar biasa ya. Seorang Messi itu tidak cukup satu pemain ya untuk mengcover dia. Pasti 2-3 pemain. Nah, kelihatannya nih Scaloni kasih instruksi ke Messi, Messi kamu keluar ke kanan atau ke kiri. Jadi kalau Messi keluar ya ke wing kanan itu terbuka kan, prek. 3 pemain tuh mancing ke Messi. Dan kelebihannya Messi, dia mau dikeroyok 2-3 pemain nggak ada masalah. Dia tekniknya luar biasa. Bagi dia wah terima kasih nih. Saya dibayangin 2-3 orang, berarti kan kosong di tengah. Nah di tengah inilah dimanfaatkan oleh Enzo, Lautaro dan sebagainya. Itu ya. Jadi sekali lagi pertemuan ini di final nanti dengan Spanyol hanya tergantung sampai sejauh mana mental mempertahankan kejuaraannya, kemudian kesabaran, ya memperhatikan kelemahan lawan dan siapa lawan terjadi kelemahan kecil saja itulah peluang. Oke, Bung Feve, apakah Anda sependapat? Apa yang menurut Anda pada pertandingan tadi yang membuat Argentina menjadi pemenang? Apakah salah strategi dari Inggris, Tuchel, atau memang kecerdasan Scaloni untuk lalu melakukan adaptasi dan pergantian pemain? Kayaknya bahan yang mau saya omongin udah banyak dibahas sama Bang Edi. Berarti sepakat ya? Enggak, kalau saya lihat begini ya, tepat sekali bagaimanapun juga memang ini kayaknya memang Argentina ini disetting untuk skenario. Jagoan harus kalah dulu, baru 10 menit terakhir mereka membalikkan keadaan. Iya, karena tiga pertandingan ya sebelum melawan
Inggris tadi malam ini memang mereka selalu tampil tertinggal terlebih dulu. Tapi kalau saya memang di sini bagaimana kecerdikan dan juga ini momentum. Argentina pinter dalam memanfaatkan momentum. Mereka ketika melihat perubahan permainan strategi daripada Inggris dengan bertahan, mereka memasukkan banyak pemain yang sedikit menyerang, menekan. De Paul dimasukkan, Montiel bek kanannya masuk menggantikan Molina yang melakukan kesalahan ketika gol Garden, dan akhirnya pemain-pemain yang dimasukkan ini termasuk juga dengan Nico Gonzalez di sektor kiri ya, itu membuat satu perubahan yang luar biasa. Tapi ini terjadi karena apa? Karena Inggrisnya bertahan. Sehingga akhirnya momentum ini dimanfaatkan oleh Argentina dengan memberikan tekanan-tekanan, akhirnya gol tercipta. Tepat dikatakan oleh tadi Bang Edi bahwa Argentina membuat perubahan permainan dari Inggris hanya karena terpaut dengan melihat satu orang, Messi. Gol pertama dari Enzo, dari corner, bola ke Messi, Messi kasih bola ke tengah, dikembalikan lagi, pas bola kembali ke Messi, semua pemain Inggris langsung menumpuk, ketarik untuk menjaga Messi. Bola dibalikin lagi ke Enzo, Enzo melakukan shooting yang sangat baik. Dan ini menurut saya, inilah bagaimana kejeniusan seorang pemain. Dan entah apa adanya nanti kalau misalnya kita lihat tanpa Messi Argentina, saya pikir sangat berat untuk bisa menangkan pertandingan. Berarti ini tidak ada kontroversi lagi ya, tidak Udah nggak ada spekulasi. Betul. Ini murni Iya, karena golnya kita lihat semua, nggak ada yang diatur, nggak ada yang dari wasit, bahkan ada yang, kalau ketinggalannya Argentina nanti dikasih penalti, nggak ada kan, semuanya bersih. Lega ya sebagai fans. Lega. Kita membuktikan tanpa ada drama-drama wasit kali ini. Iya betul. Nggak ada. Dan yang lalu juga kalau menurut saya sih, belum kalau saya perhatiin ya, waktu pertandingan lawan Mesir, Ya, lawan Swiss ya, oke lah. FRD. Pelatih-pelatihnya komplain, manajernya komplain, merasa dibantu oleh wasit, oleh VAR. Kalau saya lihat ya, itu bagaimanapun pertandingan itu hasil akhir itu karena teknik, karena kecerdikan mereka, bukan karena dibantu oleh wasit. Siapapun juga kalau dibantu oleh wasit, ya kalau seperti di Indonesia atau di mana ya mungkin ya. Tapi kalau di level dunia itu saya nggak lihat. Jadi gini Bang Edi, saya tambahin mungkin. Dibantu wasit pun, tapi kalau timnya nggak ada kualitas, berat juga untuk mereka bisa membalikan keadaan. Pasti itu sulit. Memang ini udah kualitas lah. Oke, kita mau tanya juga Bang Ege yang berada di sana langsung. Bang Ege, ini kan tadi kalau kita lihat kemenangannya sudah nggak ada lagi nih drama-drama wasit. Kalau para penggemar di sana seperti apa Bang Ege menyikapi kontroversi dan juga spekulasi biasanya bahwa Argentina ini anak FIFA? Yang menarik itu pertama adalah para pendukung Argentina. Ini memang agak ngaco ya, waktu lagu kebangsaan Inggris mereka ikut nyanyi-nyanyi, kadang-kadang suka membuli, tapi yang penting itu mereka setia kepada timnya. Ketika timnya tertinggal pun mereka menyanyinya makin kencang gitu ya. Jadi bukannya lemes seperti pendukung beberapa tim lain, tapi menyanyinya makin kencang gitu. Dan saya rasa Coach Edi dan Coach VV itu memberi semangat kepada Messi dan kawan-kawan untuk mencari alternatif guna membobol gawang Inggris. Nah, yang kedua, saya sempat ketika ketinggalan 1-0 itu saya sempat kebetulan bertemu, ada gambarannya tadi di sana, Jorge Buruchaga. Itu adalah pencetak gol kemenangan Argentina pada tahun 1986 ketika mengalahkan Jerman di final ya, umpan dari Maradona, kemudian golnya dicetak oleh Buruchaga. Ketika Argentina tertinggal, saya datang ke Buruchaga dan saya tanya, ini bagaimana tertinggal 1-0 dari golnya Gordon tadi? Buruchaga menjawab, tenang saja katanya. Ini Scaloni itu pasti bisa menemukan jalan keluar berdasarkan pengalamannya gitu. Jadi persis seperti yang dinyatakan Coach Edi dan Coach VP tadi, ketika menghadapi situasi yang berbeda-beda, waktu menghadapi Swiss terakhir sebetulnya kan Argentina leading lebih dulu ya melalui gol Ali McAllister. Tapi tidak pada dua pertandingan sebelumnya. Nah, jadi dalam situasi seperti tadi ketika tertinggal pun baik supporter maupun mereka yang merupakan pakar yang tahu tentang Scaloni sebagai coach serta tim ini, mereka tuh yakin akan ada titik baliknya. Dan benar sekali, tidak mesti Messi yang mencetak gol, tapi dua asisnya ya. Kita tahu itu mengantarkan baik Enzo Fernandez maupun Lautaro Martinez mencetak gol. Sebelum-sebelumnya ada McAllister yang bisa mencetak gol, Julian Alvarez misalnya. Jadi Messi-nya dikepung, Messi-nya berhasil menarik pemain-pemain lawan dan pemain-pemain lainnya yang sudah disiapkan oleh Scaloni untuk mengeksekusi dengan tendangan-tendangan yang luar biasa indah tadi. Begitu Andi dan Fatima.
Saya mau ke Bung Feve nih, artinya mematahkan bahwa Argentina cuma bisa melawan negara-negara kecil aja. Buktinya ini mati kutu ya, Inggris tadi malam oleh Argentina. Iya, kalau kita lihat memang setiap tim yang melawan Argentina pasti punya motivasi tinggi ya Bang Edi ya. Mereka pengen mengalahkan tim juara dunia ya. Sehingga akhirnya ini mungkin juga jadi beban buat Argentina sendiri. Kenapa? Mereka adalah defending champion. Jadi mereka harus mempertahankan gelar juara mereka. Dan itu membuat akhirnya ini mungkin kondisi yang mereka tertekan dalam permainan di 3 pertandingan sebelumnya, dan mereka sempat untuk bisa keluar dan juga memenangkan pertandingan. Artinya memang efek Messi masih sangat besar, sangat dominan. Tapi ya kemarin pun juga saya pada saat kemarin di Kabar Petang saya mengatakan juga, kalau melawan sekelas tim Inggris, Argentina tertinggal, mungkin agak sedikit berat untuk bisa kembali membalikkan keadaan. Tapi nyatanya mereka lakukan kembali. Dan ini udah 4 pertandingan di mana mereka bisa kembali membalikkan keadaan. Dan mudah-mudahan nanti di partai terakhir ini bisa juga menjadi back to back ya, juara ya. Kayaknya tips buat Spanyol nanti jangan gol duluan. Iya. Dan sebenarnya juga ini menarik ya. Ada juga yang saya udah baca juga sejarah bahwa di pertandingan tadi malam itu adalah pertandingan terbanyak Messi lari. 5,2 mil dia lari selama pertandingan. Dan dia sudah mencetak 12 total ya. Total assist 12. Terbanyak sementara sejarah di Piala Dunia. Yang kedua adalah Diego Armando Maradona dengan 8 assist. Yang ketiga kalau nggak salah Pierre Littbarski ya. Dan ini menurut saya ini satu pencapaian luar biasa. Artinya dia pensiun pun nanti dia gantung sepatu, dia sudah dapat semuanya. Oke, kita sudah euforia Argentina nih, tapi hati-hati akan menghadapi Spanyol di final. Seperti apa kira-kira nanti pertemuan antara dua ini? Ini ketemu God dengan Baby God, ada Baby God. Gimana? Bu? Gini malah, saya akan jauh ke belakang. Ya. Saya akan bedah bagaimana memulainya sepak bola Argentina terbentuk. Ya, itu terjadi di abad 17-an akhir, masuk ke abad 18. Itu aventurir dari Spanyol, ya, orang-orang kapal, ya, pedagang, pergi ke Amerika Latin, mereka berhenti di Uruguay, Paraguay, dan sebagainya, kecuali Brazil, karena Brazil itu Portugis, ya, mereka juga berhenti di Argentina. Mereka iseng-iseng main bola di pelabuhan, ya, orang-orang Argentina sendiri melihat, ini olahraga apa nih, gitu kan, kok menarik nih. Nah, mulai itu anak-anak mudanya belajar main bola, ya. Jadi kalau lihat dari sini, sejarah sepak bola Argentina sebetulnya dari Spanyol. Oke? Nah, ini saya cerita ke sana dulu. Nah, sekarang sekian ratus kemudian mereka bertemu. Jadi Anda bisa bayangkan, ya, leluhurnya sepak bola Argentina itu adalah dari Spanyol. Tapi kenapa the best player di dunianya muncul dari Argentina? Diego Maradona, ya, kemudian sekarang Lionel Messi. Sementara dari aslinya dari Spanyol, nah itu muncul karena apa? Dari Spanyol is pure sepak bolanya. Begitu dia masuk ke Latin ada seninya, artnya. Ada artnya. Ya, Bung Penat, ya, kebetulan saya lama di Amerika Latin, ya, di Brazil saya lama. Saya pelajarin mereka. Jadi mereka tuh selalu bilang, if you want to play football, that is art, gitu loh. Seni. Kamu mau main bola, ingat ya, bukan hanya sekolah main bola, itu seni, coba deh. Nah, jadi mereka menerapkannya, kamu enjoy dengan bola itu, kamu menari dengan bola itu di lapangan, kamu tidak peduli dengan penonton, mau puluhan ribu, kayak mau apa, enjoy lah dengan itu. Kuasai itu. Nah, mereka dari umur 6 tahun belajar skill, 6 tahun, 8 tahun. Ya, kita ambil contoh. Diego Maradona nomor 10 dari umur 6 tahun. Messi juga sama dari umur 10 tahun. Kemudian 8, 10. Jadi di sana tuh ya malah, Fernand. Iya. Jadi kalau di kita, kamu main bek kiri dari kecil. Kamu main bek kanan. Di sana enggak. Kamu nomor punggung 3. Kamu nomor punggung 6. Messi, kamu nomor punggung 10. Pertahankanlah itu nomor 10. Jangan sampai nomor 10 itu dipakai oleh orang lain. Maka seorang Messi, seorang Diego Maradona, dia pertahankan betul tuh nomor 10. Jangan terjadi ada orang mengganti dia. Nah, maka muncullah seorang Messi seperti sekarang. Nah, bertalian dengan Piala Dunia, saya mau kaitkan dengan endurance. Endurance itu ada 2. Ada endurance psikologis, ya, fisik, ada psikologis. Nah, mereka ini diuji. Anda lihat, putaran 48, ya, bagus. Begitu masuk ke putaran kedua, blok, drop. Ya.
Dulu Jerman bagus ini. Nah, Inggris teng ya, Spanyol terus. Nah, Argentina udah terbiasa. Dia semakin menambah pertandingan, semakin terus meningkat. Nah, itu juga ada pemain dan pelatih. Sampai sejauh mana pelatih endurance-nya kuat. Ada kadang-kadang keputusannya salah. Kita ambil contoh pelatih Inggris menganalisanya. Ternyata salah kan? Menang 1-0, wah, kita masukkan aja nih pemain pertahanan. Bertahan deh. Kita udah nih. Salah kan? Scaloni tidak begitu. Dia tidak begitu. Dia perhatiin, biarin mereka masuk ke perangkap ke kita. Ya, itu sangat terlihat ya apa yang dilakukan. Nah, itu endurance, kekuatan. Artinya secara tidak langsung Bung Hendy mengatakan bahwa ini Argentina lebih unggul ya dari Spanyol seperti itu begitu. Nah, Spanyol sendiri kolektifnya bagus, ya, kebersamaannya bagus. Kemudian akurasi ya, one touch to touch footballnya, bola dari kaki ke kakinya itu akurat. Kalau kita catat, Penat ya, kita catat passing salah, benar, itu benar. Statistiknya ya. Ya, saya pernah terlibat di studi teknik ya untuk mempelajari pertandingan Brazil lawan Argentina di Copa America. Saya pernah langsung, itu benar. Kalau di kita, sorry itu saya, benar, salah. Nah, sentuhan juga dalam 45 menit pertama, mereka tuh bisa ada sentuhan sampai 250-300 kali. Ini, sorry malah, timnas kita bisa mencapai 150 aja udah hebat. Sentuhan ya. Itu. Nah, dari situ ya kelihatan bahwa ada keunggulan dari tim Spanyol kolektifnya. Tapi kalau dilihat, ini Argentina juga dia ramuan dari kolektif, teknik, strategi jadi satu. Oke, baik. Sulit untuk mengalahkan tim seperti ini. Baik, saya mau ke Bung Feve melihat potensi-potensi apa yang harus dilakukan oleh Argentina supaya menang, apa juga yang bisa dilakukan oleh Spanyol supaya mengalahkan Argentina. Tapi ditahan dulu, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali usai jeda. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita ke narasumber yang di studio, saya mau ke Bung Ege dulu nih. Bung Ege, tadi kalau di stadion Anda melihat ekspresinya Infantino seperti apa nih, Bung Ege, dengan kemenangan Argentina? Saya agak mohon maaf, kali lagi saya nggak terlalu banyak peduli dengan Infantino ya, yang kemarin katanya mulai ada yang berteriak Mafiantino itu, nggak boleh lagi saya sebut kata itu. Tadi ekspresi yang ditampilkan di layar itu biasa-biasa saja gitu. Dia seperti ya pada kemasukan 1-0 itu dari Inggris memang ada perubahan juga di wajahnya. Tapi yang jauh lebih penting sebetulnya bagi saya adalah melihat bagaimana tadi menyambung Coach PV dan Coach Edi Sofyan, bagaimana para pendukung itu tetap setia ya seperti yang ada di layar sampai akhir, ditambah dengan kejelian untuk memasukkan pemain pada saat-saat yang tepat gitu. Walaupun barangkali ini betul Andi dan Fatima, ini seakan-akan memenuhi keinginan cita-cita dari Infantino bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah juara Amerika Latin bertemu dengan juara Eropa begitu ya, yang disebut dengan finalissima yang harusnya dilaksanakan di Qatar. Nah, itu ya pada tahun lalu, tetapi gagal karena Israel itu membom Iran gitu. Jadi kalau dibalikkan, ya sekarang Infantino senang barangkali. Jadi tidak perlu bantuan wasit, bukan Argentina itu anaknya FIFA. Clear pada hari ini, memang akhirnya terlaksanalah finalissima yang sekaligus ya, yang kemarin batal di Qatar, sekarang disambung, bisa terlaksana dalam sejarah Piala Dunia. 2 tim, 1 juara Eropa dan 1 juara Amerika Latin bertemu di finalnya gitu. Ya, Bung Ege, tapi kalau Anda membandingkan pertandingan Spanyol dengan Prancis dengan pertandingan Argentina dengan Inggris, Anda melihat kekuatan Argentina dan Spanyol nantinya seperti apa masing-masing nih? Kalau di lapangan atau di stadion kita bisa tertipu oleh biasanya pendukung Spanyol dan Prancis itu tidak sedahsyat
sekali lagi pendukung Argentina, Norwegia, serta Inggris. Jadi suasananya berbeda sama sekali. Tadi itu dari awal sampai terakhir, bahkan ketika kita pulang pun susah pulang. Mereka menyanyi sepanjang jalan, muchachos dan lain-lain itu. Nah, tetapi kalau berdasarkan dari kekuatan, saya ingin memancing justru ini Coach Edi dan Coach PV untuk berpikir ulang. Karena Spanyol ini tadi sudah disampaikan ya oleh Coach Edi, betul-betul bagus, passingnya luar biasa, jumlah passingnya paling banyak, paling tepat. Bahkan Zlatan Ibrahimovic mengatakan itu Rodri seperti ada di mana saja katanya, bisa menemukan bola, dan kemudian secara kolektif mereka itu bisa membuat Mbappe, Olise, Barcola, Dembele itu seperti tidak mampu memecahkan teka-teki apa yang sedang dimainkan secara kolektif oleh Spanyol begitu. Jadi sekarang mungkin Lamine Yamal tidak bisa lagi mengatakan, oh harusnya Argentina ya yang takut kepada kami. Seperti kemarin dia mengatakan, kan harusnya Prancis yang takut kepada kami. Karena dia 2 kali sudah mengalahkan Prancis dalam waktu dekat ya, di semifinal Piala Eropa 2024 dan di Nation League 2025. Sementara kalau melihat pertemuan kedua tim ini kan dari 14 kali pertemuan, 6-6, sama-sama menang 6-6 lalu 2 seri, tetapi Spanyol harus jelas melihat bahwa Argentina itu selalu mampu keluar dari kesulitan apapun dengan sangat tenang, dengan dukungan penontonnya yang sangat riuh. Ini kombinasi yang menarik yang harus dipecahkan oleh Fuente dan seluruh tim ya, walaupun mereka bermain kolektif anak-anak muda ini dengan sangat baik. Saya rasa sementara keuntungan psikologis itu ada di Argentina. Oke, keuntungan psikologis ada di Argentina dan nampaknya supporter ini juga salah satu faktor pendukung ya. Tapi saya juga mau ke Bung VV, mau menanyakan pandangan Anda apa yang harus dilakukan Argentina agar bisa mengalahkan Spanyol. Begitu juga sebaliknya, apa yang bisa dilakukan Spanyol untuk bisa mengalahkan Argentina? Ya, kalau melihat dari tipikal permainan dari Spanyol ya, dari zamannya mungkin Luis Aragonés, terus ke Vicente del Bosque, terus ke Luis Enrique, dan sekarang ke De La Fuente ya, mereka tetap menjaga ya bagaimana bermain tiki-taka yang sangat baik ya. Mereka menguasai lapangan permainan, mereka menguasai ball position. Dengan sekarang perubahan yang dilakukan dengan 3 pemain di tengah sangat baik ya. Ada Rodri kemarin, ada Fabian Ruiz, ada Olmo, dan semua kerapatan permainan mereka sangat luar biasa. Ketika mereka melawan Prancis pun kehilangan bola, mereka cepat untuk kembali merebut. Dan inilah satu kelebihan daripada Spanyol untuk bisa menguasai jalannya pertandingan. Tapi kalau saya lihat di mana memang mereka nggak terlalu banyak pemain yang punya dominan untuk bisa mencetak gol. Ada sang striker Oyarzabal, itu udah mencetak 5 gol, memang menyamai sekarang dengan sang legenda mereka ada Emilio Butragueño, bahkan juga David Villa, sama-sama 5 gol. Dan ini menurut saya mungkin yang mereka masih agak sedikit kurang klinis dalam masalah finishing. Nah, kembali ke Argentina. Argentina mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa. Mereka defending champion. Mereka sangat baik dalam komposisi permainan juga strategi dari pelatih. Tapi bukan tidak mungkin juga ada celah di sana. Karena kalau kita tahu sama-sama pertahanan daripada Argentina kerap memang mereka lose konsentrasi. Kayak gol dari pada saat melawan Inggris itu coming from behind, Anthony Gordon dan Molina tidak melihat sama sekali dan akhirnya nah inilah menurut saya yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain depan daripada Spanyol untuk bisa memberikan tekanan di pertahanan pada Argentina. Tapi sebaliknya harus diingat juga Argentina punya sosok Messi. Messi lama menjadi murid di akademinya Barcelona. Ya kan? Jadi menurut saya ini dia bagaimana mempunyai satu kemampuan juga yang menurut saya pasti ditakuti oleh para pemain dari Barcelona dan juga Spanyol ya. Nah mungkin nanti ke depannya mungkin saya agak sedikit guyon aja. Mungkin mereka respect sama Messi, main di Barcelona lama, malah dari akademinya pasti dia akan kasih Messi lepas. Oke, meskipun tidak perlu dikasih mungkin presentasinya bagi Bang Fernand masih lebih besar Argentina. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Oke, ini penampilan di Piala Dunia. Ya, Spanyol dengan Argentina ini berarti pertemuan yang kedua kali. Lama sekali, tahun 66 ketika World Cup di Inggris itu mereka bertemu. Dan itu Argentina menang, 2-1. Kemudian dalam ajang-ajang internasional lainnya, itu Argentina lawan Spanyol itu sudah ada 14 kali. Dari 14 kali itu, 6 kali menang Spanyol, 6 kali menang Argentina. Kemudian draw. Jadi seimbang. Equal. Nah sekarang untuk menuju ke final ini, ya sekali lagi nih malah ya. Pertama, sampai sejauh mana komposisi pemain terbaik siap turun? Ya, apakah ada yang cedera atau tidak?
Ya, katakanlah pemain inti Argentina tidak berubah seperti itu. Ya, begitu juga Spanyol. Nah, ini satu pemain saja ada cedera, itu akan ada pengaruh. Kedua, kembali tadi saya bilang, sampai sejauh mana pelatih ya dengan intelijen yang bagus, dengan ketekunannya dia mempelajari kelemahan dua masing-masing ini. Scaloni mempelajari kelemahannya Spanyol. Ya, kemudian Vente mempelajari kelemahannya Argentina. Dua ini nanti akan bertarung strategi. Ya, jadi nanti kalau besok lusa tanggal 20 kan ada waktu 4 hari. Indonesia. Nah, apa sih yang dilakukan selama 4 hari ini? Itu juga penting. Apakah? Iya, itu penting sekali. Ya, karena recovery kondisi, recovery mental, ya. Apakah mereka happy? Ya, udah lolos ke final, ya cukup lah. Ada itu begitu. Nah, ada juga mungkin pelatih, jangan pikir-pikir soal kemenangan ya. Kamu belum menang, kamu belum juara. Nah, itu mungkin yang paling bagus. Nah, pernah terjadi ya, kalau saya nggak salah di tahun 94 Piala Dunia di Amerika, kalau nggak salah, Franz Beckenbauer ya ketika Jerman lolos, itu dia meliburkan pemainnya, suruh pergi jalan-jalan ke gunung lah kemana, lupain soal sepak bola. Kemudian dia izinkan istri-istrinya dari Jerman datang untuk ketemu dengan keluarganya. Nah, ini faktor psikologis. Psikologi. Ya, supaya menghapus kemenangan yang lalu, ya, kemudian putih menghadapi final. Refresh lagi ya. Refresh lagi. Nah, faktor-faktor inilah yang akan menentukan ya primanya tampil di grand final. Ya, jadi satu pemain lengkap, kedua mental, ketiga strategi pelatih, kemudian yang keempat sampai sejauh mana kedua pelatih ini mempelajari kelemahan. Jadi bukan mempelajari kelebihan, kelemahan seperti tadi yang dijelaskan kan. Kelemahan Inggris kalau didorong ke sini dia terpancing semua. Itu kelemahan. Ya, karena bagi mereka ya malah ya kesalahan sekecil apapun itu mereka tuh dengan akurasi passing yang bagus itu bisa dimanfaatkan. Mereka tidak ada bicara tentang 2 meter loh, mereka bisa 1 meter aja. Bola itu kan ukurannya kecil, bisa lolos aja itu udah bisa. Anda lihat Messi kadang-kadang bikin gol dalam keadaan tertutup. Jadi penjaga gawang juga tidak bisa lihat tuh, tidak bisa lihat jelas, bukan terbuka, tapi dia tetap shoot. Ternyata shootnya itu ke di antara 2 kaki lawan. Nah, itu memang kelebihannya Messi ya. Dia pelajari betul tuh mana kaki yang mati langkah, gitu kan dalam teknik kita ya. Yang lemah, mana tumpuan yang lagi ada isi. Nah, kalau pemain-pemain kita kadang-kadang kita salah tuh. Salah gerakan gitu. Kalau Messi tahu, oh ini nih yang mati nih kaki ini nih. Nah, makanya Messi sekalipun dikeroyok 2-3 orang selalu ini. Nah, jadi kembali malah dalam pertandingan final ini akan bagus nih pertandingan. Ya, akan sulit sekali. Ya, mana yang menang kita tidak bisa prediksi. Kita hanya bisa melihat nanti setelah 45 menit babak pertama. Ya, saya selalu kalau dalam mengamati pertandingan di televisi, itu saya amatin dalam 45 menit pertama. Oh, ini pemain ini kepancing ke sini. Oh, berarti di babak kedua kalau dimanfaatkan ini masuk, ada peluang terbuka, kipernya di mana, maka terjadi gol. Maka saya selalu dulu menganalisa akan terjadi gol babak kedua, Ruud Gullit bikin gol menit kesekian. Van Basten sekian. Selalu saya, dan itu benar terjadi. Tapi Bung Edi, kalau kita melihat atau memetakan karakter dari masing-masing skuad ini, Spanyol dengan energik dan dinamis, kemudian Argentina punya mental dan kematangan, yang unggul kira-kira yang mana? Yang saya bilang tadi, kita lihat di 45 menit babak pertama. Kalau babak pertama umpamanya ada yang unggul, ya kalau Penat kan mengharapnya Argentina unggul duluan. Udah oke lah. Ya, mana yang unggul? Mungkin juga dong. Ya oke ya. Ya wajar ya. Nah 45 menit babak pertama kita lihat kalau memang pertandingan masih imbang ya maka nanti akan kelihatan ada perubahan nggak di babak kedua. Kalau terjadi perubahan justru itu salah. Bung Feve, Argentina punya Messi memang. Tapi kalau dari lini ke lini ini siapa yang lebih unggul? Kalau berbicara lini ke lini dengan kolektivitas permainan, saya pikir Spanyol baik ya. Spanyol baik. Artinya untuk lini ke lini Spanyol lebih unggul lah bisa dikatakan. Iya, mereka setiap lini kolektifnya bagus. Jadi artinya secara kolektif mereka bagus. Di kiri itu, back kirinya Cucurella itu kita tahu pas lawan Prancis Dembele mati kutu. Sama, Pedro Porro juga sama. Barcola di sebelah kiri
mati kutu juga. Bahkan di tengah Kurbasi dan juga ada Laporte mematikan pergerakan daripada Dembele, maksudnya Mbappe. Dan ini bisa juga dilakukan kepada Argentina nantinya. Tapi kembali saya ingatkan bahwa Argentina dengan mental juaranya, dengan bagaimana mereka bisa bermain dengan skill individu. Jadi berbicara bermain bola mungkin maaf nih, bukannya melebihi Bang Edi ya, bukan hanya sekedar kolektivitas. Tapi bagaimana adanya seseorang yang bisa menjadi game changer di sana. Merubah ketika deadlock terjadi, dan itulah yang membuat akhirnya ada sedikit perubahan dari timnya dan akhirnya membuat satu hal yang positif dan memenangkan pertandingan. Itu yang penting. Nah, kalau di sisi daripada Spanyol kan, saya nggak melihat ada orang seperti itu. Karena mereka semua merata dan mereka bermain secara kolektif. Tapi kalau di Argentina, sosok Messi ini mungkin bisa menjadi pembeda bagi timnya nanti sendiri. Nah, kalau kemarin kita udah pernah dengar bahwa ada gol Maradona hand of God yang terkenal, ya. Tapi sekarang kita lihat nanti kembali apakah akan terjadi right foot of God dari Messi. Bukan left ya, right foot of God. Karena umpannya kemarin itu dari kaki kanan, umpan kedua Lautaro, dan itu gol untuk orang ideal. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa mungkin ketika pada saat pelatih nih Thomas Tuchel itu ya bilang sama pemainnya tutup kaki terkuatnya, arahkan ke lemah. Nah, itu terlihat tuh pada saat pemain bertahan di sektor kiri, kalau nggak salah O'Reilly yang baru udah main tuh menutup kaki kirinya Messi, bola dibelokin ke kanan tuh, dan ternyata dia angkat pakai kanan, dan itu bola gol, terjadi gol. Artinya apa? Mau nutup Messi dengan cara apapun susah. Kalau kata Bung Edi, seni ya. Itu seni, betul. Itu seni, itu art. Oke, ini saya ada pendapat juga sama. Tapi kalau feeling saya, Pen, mendingan dimatikan satu pemain khusus untuk mengcover Messi. Gitu. Jadi yang main nanti 10-10. Itu ada kemungkinan. Ngikut ya kemana aja. Ada kemungkinan ya. Seumpama saya sebagai pelatih, saya akan berpikir mendingan 10-10 daripada kita kacau balau hanya karena seorang Messi umpamanya ya. Udah, tugaskan satu ya, pemain Spanyol yang memang punya karakternya bagus tentang defense, mengcover pertahanan. You sanggup kemanapun Messi ini, oke, yuk. Nah, berarti 10. Nah, itu akan berubah situasi. Akan berubah. Tapi sekali lagi, Messi is Messi. Betul. Dan Spanyol mungkin perlu seorang Gattuso mungkin ya. Tapi kira-kira kalau Spanyol dengan Lamine Yamalnya bisa mengalahkan Argentina, durhaka nggak nih? Nah, ini menarik nih. Kita sebut. Ini pemain termuda di Piala Dunia, umur 19 tahun. Ya, dan dia feeling untuk bikin golnya bagus. Dia teknik juga bagus. Saya kira ini peluang juga. Tapi dia nantangin tuh katanya nggak sabar ketemu Messi di final, mau mengajari hal yang kecil katanya. Tapi saya mau nanya ke pandangan Bung Ege sendiri ini melihat Lamine Yamal kalau nanti melawan Messi, durhaka nggak nih ya ke Barcelona atau fans Barcelona? Bagaimana Bung Ege melihatnya? Ya, tadi saya sangat tertarik dengan pernyataan VV ya, umpan kaki kanan Messi itu tadi menghebohkan stadion itu ya, itu yang membuat Inggris kecele. Itu bagaimana caranya besok hal-hal seperti itu tampil lagi VV, hal-hal yang tidak diduga yang dimunculkan oleh Scaloni. Jadi sebagai pelatih dingin yang tidak banyak bicara, walaupun Fuente adalah pelatih coach yang cerdas begitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, betul. Coach VV dan Coach Edi, saya melihat kebetulan saya dari pit side ya, sangat dekat sekali. Itu sangat banyak pemain Maroko yang berbicara dengan Mbappe, beberapa kali terekam di video saya gitu. Sehingga akhirnya itu Maroko itu tidak betul-betul seperti bertanding melawan Brazil gitu. Banyak yang mengatakan itu seperti pertandingan persahabatan. Nah, maksud tadi pertanyaan Andi dan Fatima, jangan-jangan besok perasaan segan itu muncul juga di kalangan para pemain Spanyol yang selama ini bermain bersama atau sama-sama dengan sekolah atau menghormati Messi sebagai Messi begitu. Itu semestinya kan tidak boleh terjadi gitu. Tapi itu terbukti dari pertandingan Prancis melawan Maroko. Saya sekali lagi kebetulan ada di pit side ya, di pinggir lapangan betul. Nah, hal yang kedua juga memang tentu saja Messi mungkin sekali bisa dimatikan ya dengan gaya kolektifnya Spanyol. Tapi kan di samping Kubarsi ya yang dimiliki oleh Spanyol, tetapi Argentina kan punya penembak jarak jauh yang cukup banyak ya, Coach VV dan Coach Edi ya, kita tahu ya, tadi Lautaro Martinez, Enzo Fernandez, Julian Alvarez juga, itu mampu melakukan tembakan-tembakan dari jauh gitu. Tinggal menunggu ketika beberapa orang ketarik oleh gerakan Messi ya. Mungkin kalau satu orang dikorbankan, Messi masih bisa melewati ya, seperti mana ditunjukkan dalam perlawanan terhadap Inggris tadi. Jadi saya mau mengatakan betul, saya mau melihat mungkin 15 sampai 20 menit tadi, ketika menonton sampai 20 menit, saya masih tetap percaya bahwa Argentina bisa
bisa bangkit kembali. Di samping saya lebih yakin tekanan mental sekarang sepertinya ada di Spanyol sampai pada saat ini. Terakhir, Bung Ege, kan biasanya Bung Ege belum mau jawab nih siapa yang menang. Satu kata nih, Argentina atau Spanyol yang menang? Ups. Kasih waktu 20 menit, nanti telepon saya 20 menit ketika sudah terjadi pertandingan di lapangan. Iya, saya tidak menunggu 45 menit seperti Coach Edi Sofyan, tapi pada hari ini saya mau mengatakan sama seperti menjawab ya pertanyaan dari Fatimah kemarin gitu, bahwa ini akan sampai ke final dan sekarang sudah terjadi, Argentina sampai ke final bersama dengan Spanyol. Anda tahu posisi saya kurang lebih di mana tuh, VV bisa tahu dari senyuman saya, tetapi yang mau saya katakan 15 atau 20 menit pertama itu menentukan, dan beban mental pada hari-hari ini menurut saya ada pada Fuente dan anak-anak muda Spanyol. Baik, terima kasih Bung Ege, terima kasih juga Bung Feve dan juga Bung Edi atas perbincangan yang menarik sekali pada pagi hari ini. Kita tidak sabar menantikan ya laga final beberapa hari lagi. Baik, kita akan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi dengan informasi lainnya. Konflik Iran dan Amerika Serikat kembali memanas. Iran dan Amerika Serikat kembali melancarkan serangan satu sama lain. Sesaat lagi informasinya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Saya Fatimah Albar. Saya Andi Kumala, terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa saksikan lagi Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, didukung oleh